Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketidaksamaan linear dua variabel, yaitu tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan linear yang diketahui. Nah, ketidaksamaan itu kan bedanya dengan persamaan itu hanya di tanda sama dengannya saja. Kalau persamaan linear dua variabel berarti sama dengan C. Kalau ketidaksamaan besar sama, kecil sama, gitu ya, besar, kecil gitu. X besar dari C, Y besar dari C, atau X besar sama, X besar kecil sama gitu. Itu adalah bentuk dari ketidaksamaan linear dua variabel. Dari sini juga akan juga masuk ya ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian kita masuk contohnya dulu nih yang biasa gitu ya, yang satu variabelnya yang X saja dan Y saja. Dimana di sini adalah X besar dari 0 sebagai contoh ya. X besar sama dengan 0. X itu saat X itu berarti sumbu ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Dimana sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 gitu ya. Karena X-nya besar dari 0 berarti arahnya X besar dari 0 itu apa aja gitu ya, yang X besar dari 0. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka arsirannya ke arah yang diarsir begini gitu. Karena daerah himpunan penyelesaiannya ke sini gitu. Maka ini adalah dikatakan dengan DHP-nya gitu. Daerah himpunan penyelesaian. Itu untuk X besar sama dengan 0. Kemudian bagaimana kalau untuk X kecil dari 4 gitu ya. Kalau X-nya kecil dari 4, kita bikinlah garis lurus untuk X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Karena X kecil dari 4, berarti ini kan sama dengan 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Maka arahnya itu adalah ke kiri gitu ya. Kecil berarti 3, 2, 1, 0 gitu dan seterusnya min 1 gitu. Maka yang bagian kiri dari 4 itu adalah kecil sama dengan 4. Maka di sini kita ganti X kecil sama dengan 4, arahnya adalah ke kiri gitu. Maka DHP-nya yang diarsir gitu ya. Ini adalah DHP. Lalu bagaimana dengan ada dua gitu. Karena nih dibatasin oleh dua garis gitu ya. 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 5. Yang pertama kita bikin dulu garisnya untuk X sama dengan 2. Ini adalah untuk X sama dengan 2. Lalu untuk X sama dengan 5. Nah, daerah untuk penyelesaian X sama dengan ini antara 2 dan 5 itu apa aja angkanya? Yaitu 3, 5 gitu ya. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu yang ini DHP-nya. Nah, DHP-nya ini antara 2 dan 5. Maka ini dikatakan DHP-nya gitu. Daerah himpunan penyelesaiannya. Mudah ya. Ini adalah untuk X gitu ya. Nah, bagaimana dengan Y? Gitu. Nah, ini Y besar dari 0. Yang Y itu yang mana? Yang Y kita yang merupakan Y sama dengan itu yang mana? Y sama dengan itu yang ini. Sumbu X itu adalah Y sama dengan gitu ya. Ini adalah Y sama dengan 0. Kalau dia besar berarti arahnya yang anggota yang besar dari 0 itu apa aja? Kan Y besar dari 0 nih. Y yang anggotanya adalah 2, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu adalah daerah anggota dari Y besar dari 0. Maka arsirannya ke atas gitu. Ke daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Ini adalah DHP-nya gitu. Ini DHP dari Y besar sama dengan 0. Kemudian ini untuk X kecil sama dengan 3. Nah, ini soalnya untuk X kecil sama dengan 3. Maka kita bikin garisnya. X sama dengan 3 tuh garisnya yang Y untuk Y sama dengan 3 itu yang mana garisnya? Maka kita bikinlah garisnya Y sama dengan 3. Ini untuk Y sama dengan 3. Nah, karena ini untuk garis Y sama dengan 3 ya. Karena Y kecil dari 3 berarti anggotanya mana aja? Berarti 2,
1, 0, min 1 gitu ya. Maka arah arsiranya ke sini, ke daerah himpunan penyelesaiannya ini gitu. Karena DHP-nya ke arah yang daerah himpunan penyelesaiannya. Maka ini adalah DHP-nya gitu. Daerah himpunan penyelesaian. Terus bagaimana selanjutnya untuk yang ini? 1 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 4. Berarti barisnya adalah Y-nya sama dengan 1, untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Ini untuk garisnya ya. Ini untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, daerahnya mana gitu ya? Daerah yang dinyatakan untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 ini. Antara 1 dan 4 ini yang mana daerahnya? Berarti tadi ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 4. Jadi anggotanya mana aja nih dulu gitu. Kita cari antara 1 dan 4 itu anggotanya mana aja. Berarti 3 dan 2 gitu ya. Maka DHP-nya itu yang anggotanya ada anggotanya itu DHP-nya gitu. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari 1 kecil sama dengan Y kecil dari 4 gitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan persamaan garis? Garis lurus persamaan dua variabel. Ini kan baru satu variabelnya nih. Bagaimana dengan dua variabel gitu. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan daerah penyelesaian persamaan linear dua variabel. Misal kita ambil aja di sini AX tambah BY besar sama dengan C. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan titik potongnya. Menentukan dua titik yang dilalui oleh garis. Dua titik yang dilalui oleh garis. Nah, kita uji aja. Pertama, yang paling mudah itu adalah saat X sama dengan 0 gitu ya. Saat X sama dengan 0, maka kita cari Y-nya berapa gitu. AX tambah BY sama dengan C. Nah, karena X-nya 0 berarti A dikali 0 ditambah BY sama dengan C. A dikali 0, 0 tambah BY sama dengan C. 0 tambah BY adalah BY sama dengan C. Berarti Y sama dengan C per B. Ini titiknya apa? Ini titiknya adalah 0, C per B. Gitu. Karena X-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0 bagaimana? Berapa X-nya? Terus ini AX tambah BY sama dengan C. Di sini tadi X-nya 0, sekarang Y-nya 0 lagi. Berarti AX tambah B dikali 0 sama dengan C. AX tambah 0 sama dengan C. AX tambah 0 adalah AX sama dengan C. Berarti X sama dengan C per A. Ini adalah titiknya apa? Berarti C per A, 0 gitu. Kemudian yang kedua, nanti kita sambungkan, bikin garis lurus. Buat garis lurus yang melalui dua titik 0, C per B dan C per A, 0. Jadi kita sambung titiknya nanti. Lalu yang ketiga, titik uji. Titik uji. Nah, daerah penyelesaiannya kemana sih gitu. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian ini kita harus titik uji. Titik apa sih yang berada pada daerah penyelesaiannya gitu. Nah, yang paling mudah tuh titik ujinya apa? Titik ujinya adalah 0,0. Titik ujinya yang paling mudah. Jadi kemana? Ke persamaan awal gitu. Titik uji 0,0 ke AX tambah BY besar sama dengan C. Berarti X-nya 0 nih. Nih X, nih Y. Kita ganti. A dikali 0 ditambah B dikali 0 besar sama dengan C. 0 besar sama dengan C. Nah, kemudian setelah kita dapatkan titik 0 besar dari C, kita tentukan apakah 0 itu besar atau tidak gitu. Jika 0 besar sama dengan C benar,
bernilai benar, maka arsiran ke arah 0,0. Jika 0 besar sama dengan C bernilai salah, maka arsiran menjauhi 0,0. Nah, ini berlaku apabila hanya untuk satu pertidaksamaan saja. Kalau dia ada 2 atau lebih bagaimana? Nah, kalau dia ada 2 atau lebih, kita bikin yang berlawanan arah dengan ini. Misalnya benar, berarti arahnya menjauhi 0,0. Kalau salah, mendekati arah 0,0. Itu apabila dia dibatasi oleh 2 atau lebih, gitu ya. 2 atau lebih dari pertidaksamaan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita ambil contoh untuk di sini. Tentukan himpunan penyelesaian 2x tambah 3y kecil sama dengan 12. Gitu. Nah, di sini untuk x sama dengan 0 dulu nih. Untuk x sama dengan 0, maka 2x tambah 3y sama dengan 12. 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. 0 ditambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12, berarti y-nya adalah 12 bagi 3, 4. Gitu ya. Kemudian y sama dengan 0. Berarti kita cari juga titik x-nya. 2x tambah 3y sama dengan 12. 2x ditambah 3.0 sama dengan 12. Jadi 2x sama dengan 2x tambah 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. Gitu ya, 2x tambah 0 adalah 2x itu sendiri. Berarti x sama dengan 12 bagi 2, 6 gitu. Ini 0,4, ini 6,0. Titik uji. Jadi yang paling mudah itu adalah titik ujinya 0,0 ya. Tapi boleh aja sih yang lain, tapi yang paling mudah aja kita bikin gitu. Titik ujinya adalah 0,0. Titik uji 0,0. Kemana? Ke awal 2x tambah 3y kecil sama dengan 12. 2.0 ditambah 3.0 kecil sama dengan 12. Jadi 0 kecil sama dengan 12. Lihat, 0 kecil dari 12 itu benar atau salah? Berarti 0 kecil sama dengan 12 itu adalah benar. Berarti ke arah 0,0. Maka arah 0,0 mana? Ini kan 0,0 kan di sini nih. Maka arahnya ke arah 0,0 gitu. Berarti di HP-nya di sini. Berarti ini adalah di HP-nya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 3x dikurang 4y kecil sama dari min 12. Jadi kita gunakan juga tadi x sama dengan 0. Berarti 3x dikurang 4y sama dengan min 12 gitu. Berarti karena x-nya 0, 3.0 dikurang 4y sama dengan min 12. Sehingga 0 dikurang 4y sama dengan min 12. Min 4y sama dengan min 12, berarti y-nya sama dengan 3. Ini adalah 0,3. Kemudian untuk y sama dengan 0. Y sama dengan 0 bagaimana gitu. Jadi di sini 3x dikurang 4y min 12. 3x dikurang 4.0 min 12. 3x dikurang 0 sama dengan min 12. Jadi 3x sama dengan min 12, x-nya adalah min 12 bagi 3 adalah 4. Berarti di sini min 4,0. Mana titiknya? Titiknya itu di sini. Berarti ini min 4,0. Titik ini adalah 0,3. Lalu kita uji 0,0. Nah, uji 0,0 itu berarti kita uji ke 3x dikurang 4y kecil sama dengan min 12.
3.0 4 kali 0 kecil sama dari min 12, 0 kecil sama dari min 12. Berarti ini salah. Berarti menjauhi 0,0. Berarti 0,0 kita di sini ya, 0,0. Berarti karena ini tidak, berarti dia menjauhi 0,0. Gitu. Jadi di sini dia menjauhi 0,0. Nah, selanjutnya kita yang apabila dia ada 2 atau lebih. Ini hanya 1 ya. Nah, ini tadi kalau dia 2 atau lebih, kita bikin yang bertolak belakang gitu. Tadinya kalau dia benar ke arah 0,0 tadi, tapi kalau sekarang kalau benar dia menjauhi 0,0. Nah, bagaimana? Ini contohnya. Ini kita jadikan aja untuk X sama dengan 0 dulu. Untuk X sama dengan 0 adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya adalah 12 bagi 3, 4. Nah, kemudian bagaimana? Kita cari untuk Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 gitu. Jadi di sini 2X tambah 3Y sama dengan 12. Karena Y-nya adalah 0, maka kita ganti Y-nya. 2X tambah 3Y, Y dengan 0. Sama dengan 12. Berarti 2X, 3 kali 0 berapa? 3 kali 0 adalah 0. Sama dengan 12. Jadi 2X sama dengan 12. X-nya adalah 6. Gitu ya. Ini berarti 0,4. Berarti ini berarti 6,0. Kemudian kita cari titik ujinya, uji 0,0, uji 0,0. Berarti 2X ditambah 3Y kecil sama dengan 12. Kita uji 0, 2 kali 0, 3 kali 0 kecil sama dengan 12. Berarti 0 kecil sama dengan 12. Di sini benar gitu ya. Berarti menjauhi nih kalau benar. Berarti menjauhi 0,0. Mana titiknya? 6,0 itu. Berarti di sini 6,0 gitu ya. 6,0 di sini 0,4. Dia menjauhi 0,0 berarti arah hasilnya ke atas gitu. Arah hasilnya ke atas. Nah, kemudian untuk yang nih, ya ini lagi nih X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kita ganti ya warnanya. Untuk min 3 X sama dengan 0, maka min 3X ditambah Y sama dengan min 6. Min 3 kali 0 tambah Y sama dengan min 6. Berarti 0 tambah Y sama dengan min 6. Berarti Y sama dengan min 6. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 gitu. Nah, Y sama dengan 0 berarti min 3X ditambah Y sama dengan min 6. Karena Y-nya 0, maka kita ganti Y-nya 0. 0 sama dengan min 6. Min 3 tambah 0 berapa? Min 3X sama dengan min 6. Min 6 bagi min 3 berarti X-nya adalah 2. Uji 0,0. Berarti min 3X ditambah Y kecil besar sama dari min 6. Min 3.0 tambah 0 besar sama dari min 6. 0 besar sama dari min 6. Berarti ini salah. Berarti ini ke arah 0,0 gitu ya. Maka ini titiknya adalah 0,6. Ini titiknya adalah 2,0. Maka ke arahnya kemana gitu. Berarti karena dia salah berarti ke arah 0, gitu. Jadi dia ke arah 0,0. Nah, di sini X besar dari 0 gitu ya. Dia juga kebalik. Kalau X besar dari 0 kan seharusnya kan ke kanan nih, tapi ke kiri. Kita bikin aja ke kiri gitu. Kita bikin aja ke kiri arsirannya untuk X besar sama dengan 0. Lalu untuk Y besar dari 0 bagaimana? Juga ke bawah gitu ya. Seharusnya adalah ke atas, tapi kita bikin ke bawah. Nah, yang bersih adalah daerah penyelesaiannya gitu. DHP. Maka kita bikin terbalik. Kalau seandainya kita tidak bikin terbalik, kita ragu harus banyak
warna-warni tinta kita supaya kelihatan jelas gitu. Namun sekarang kalau kita bikin berterbalik, jadi yang bersihnya menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya untuk contoh soal. Nah, ini soal terakhir. Ini juga untuk X sama dengan 0 gitu ya. Untuk X sama dengan 0, maka 4X ditambah 5Y sama dengan 20. 4 kali 0 tambah 5Y sama dengan 20. 0 tambah 5Y sama dengan 20. 5Y sama dengan 20, berarti 20 bagi 5 adalah 4. Berarti di sini 0,4. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0 bagaimana gitu. Nah, berarti di sini 4X ditambah 5Y sama dengan 20. 4X ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. 4X tambah 0 sama dengan 20. Di 4X sama dengan 20. X-nya adalah 20 bagi 4 sama dengan 5. Maka ini adalah 5,0. Kemudian uji titik 0,0. Oke, 4X ditambah 5Y kecil sama dengan 20. 4.0, 5.0 kecil sama dengan 20. 0 kecil sama dengan 20. Sehingga 0 kecil sama dengan 10 benar. Berarti kalau benar berarti menjauhi 0,0 gitu. Oke, nanti untuk yang persamaan 4X tambah 5Y kecil sama dengan 20. Lalu bagaimana dengan yang 2 ini? 2X tambah 2X nih. 2X besar sama dengan Y. Kan kita kan susah nih kalau 0. Dia pasti melalui 0,0. Jadi kita cari lagi titik apa yang melaluinya. Ini bisa kita ubah menjadi X per Y besar sama dari ini kan ada 1 di sini nih. 1/2 gitu ya. Nah, berarti kalau dia kita ubah menjadi ini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, berarti garis melalui 0,0, 0,0 dan 1,2 gitu ya. Nah, berarti 1,2 itu yang mana? Ini kan 1,2 nih. Itu titiknya adalah 1,2. Ini melalui 0,0. Sedangkan yang tadi dia melalui 0,4. Nah, titiknya 0,4 dan 5,0 gitu ya. Nah, ini kita dulu menjauhi 0,0 berarti arahnya ke sini ke atas, menjauhi 0, menjauhi 0,0. Dia menjauhi 0,0 sampai ke bawah ya. Nah, kemudian yang ini titik ujinya kemana? Jadi kita bikin titik ujinya yang mudah aja. Titik ujinya karena dia melalui 0,1 kita uji aja nih. Titiknya adalah 1,0. Uji titik 1,0. Oke, 2X besar sama dengan Y. Kan 2 kali 1 nih. 2 kali 1 besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti 2X besar sama dari 1. Berarti benar. Berarti menjauhi 1,0 gitu. Menjauhi 1,0. Jadi karena di sini berarti menjauhi 1,0, berarti dia ke sini. Karena dia menjauhi 1,0. Lalu kita ambil yang terakhir nih, Y besar dari 1. Berarti kan Y besar dari 1 kan ini nih garisnya. Garis yang biru ini. Nah, karena Y besar dari 1 kan seharusnya kan ke atas ya. Yang ini ya seharusnya kan ke atas. Tapi karena berkebalikan kita arahnya ke bawah gitu ya. Arah ke bawah. Karena berkebalikan gitu. Jadi arsirnya ke bawah kita bikin. Nah, inilah DHP-nya yang bersih nih. Ini adalah DHP-nya gitu ya. Nah, sebenarnya tidak sulit, tapi yang bikin lama kita di sini menentukan titik potongnya gitu. Oke, kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.